Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida dan teman-teman, saya di sini akan mempresentasikan tentang bab 8 dan 9 serta 10 bagian bab 4 dan 5 untuk menjelaskan eh, ringkasan dari buku Kayer mengenai time series. Jadi perkenalan, saya Evan Sikijito dengan NPM 23062624453. Pada hari ini yang dibahas ada bab 8 yaitu deduction model, bab 9 itu ada pengestimasian parameter, lalu yang terakhir ada forecasting seasonal models. Yang pertama, deduction model ini kita melakukan yang namanya analisis residu. Yang kedua ada langkah-langkah diagnosis. Yang ketiga ada uji normalitas dari residu itu. Lalu kita ada uji lagi namanya L-jung box, lalu overfitting dan parameter redundancy. Nah, apa sih sebenarnya residu itu? Yang seperti kita tahu, residu itu adalah nilai observasi dikurangi nilai prediksi. Dan contohnya ada pada model ARP ini, model YT ke P ini, setelah kita estimasi mau pakai itu metode moment atau metode least square atau metode likelihood, kita kan bisa mendapatkan parameternya, yaitu parameter 1, si P, cap, sampai P. Residu itu bisa diturun dengan eh, kita membalikan nilai ET-ET-nya ini, YT-YT-nya ini menjadi mengurangi nilai aktual lah, yaitu YT. Jadi nilai-nilai parameternya ini yang sudah dikali dengan nilai-nilai data sebelumnya, kita kali dengan parameter yang sudah diprediksi, lalu kita bisa juga akhirnya dapat eh, estimasi errornya. Itu yang disebut dengan residu. Nah, kalau misalnya model tepat dan taksiran dekat, maka distribusi dari si ET-cap ini identikal distribusinya dengan mengikuti normal dengan mean 0 dan eh, variansi sigma kuadrat, yaitu atau bisa dibilang juga konstan. Selanjutnya ada langkah-langkah diagnosis. Yang pertama kita nggak bikin dulu plot residunya. Yang kedua itu kita menguji normalitas dari residunya itu. Habis itu kita lanjut dengan uji L-jung box. Lalu kita periksa overfitting dan parameter redundansinya. Itu pertama kita di uji normalitas dari residu, ada yang namanya uji Cochrane. Di sini hipotesis nolnya adalah residu berdistribusi normal dan hipotesis alternatifnya itu residu tidak normal. Nah, statistik JB ini didapat dengan N per 6 dikali S pangkat 2 plus K min 3 pangkat 2 per 4. Dengan N itu jumlah observasi, S itu adalah skewness atau kayak bahasanya kemiringan dalam statistik atau kurtosis. Nah, nilai skewness dan kurtosis ini bisa didapat dengan rumus-rumus berikut ini. Ya, lanjut. Untuk daerah kritisnya, kita akan menolak H0 jika si statistik ujinya itu melebihi statistik uji high square dengan parameter 2 dan error 1 min alpha pada tingkat alpha yang kita pilih. Lalu hipotesis statistiknya adalah untuk uji Aljung box itu hipotesis nolnya residu tidak berkorelasi antar periode dan alternatifnya residu berkorelasi antar periode. Lalu statistik ujinya Q sama dengan N kali N plus 2 dengan sigma K sama dengan 1 ke L dengan R kuadrat K yang estimasi atau dibagi N min K dengan N ukuran sampel, R cap K, ACF sampel pada leg K, dan L banyak leg yang diuji. Jadi eh, L itu nentuin kayak banyak leg yang bakal diuji. Jadi
N dikali N plus 2 bakal dikali dengan pertambahan dari semua ACF sampel pada leg yang dibagi N min K. Lalu kita kita akan menolak H0 jika Q-nya itu melebihi dari chi-square lagi, yaitu dengan parameter V dan error 1 min alpha. Dengan V-nya itu, kita dengan L panjangnya leg dikurangin P, yaitu order dari AR, dan banyak order dari MA, yaitu Q, dan A adalah tingkat signifikansi. Jadi ini adalah untuk uji bahwa si errornya residu ini yang tadi kita berkurangin dari data sebelumnya, yaitu dia nggak berkorelasi. Kalau yang di atas itu, dia itu untuk uji normalitas, ya gitu. Selanjutnya kita bahas yang namanya overfitting dan parameter redundancy. Jadi overfitting itu adalah kondisi di mana model terlalu cocok dengan data. Latih batasan-batasan khusus pada data, pelatihan membuat akurasi tinggi itu pada data itu. Namun pas diuji pada data yang berbeda, akurasi bisa turun. Duplikasi minor atau fitur khusus yang tidak mewakili pola umum juga kadang bisa memicu overfitting. Nah, selanjutnya ada parameter redundancy. Teknik ini menyarankan agar tidak memilih model dengan terlalu banyak parameter. Prosedurnya mulai dari model sederhana yang sudah cocok fit ke data sebelum menambah kompleksitas. Hindari menaikkan order AR dan MA bersamaan. Jadi kita periksa signifikasi tiap parameter sebelum menambah order. Jadi ketika kita mulai mencari atau mencari model, kita tidak boleh menaikkan order AR dan bisa bersama. Misal dari AR1 atau AR ARMA 11, kita tidak perlu untuk menaikkan langsung ARMA 22 untuk mengecek signifikansinya tiap parameter. Selanjutnya ada pengestimasian parameter. Nah, berdasarkan historis Y1, Y2 sampai ke YT, kita akan meramalkan YT plus L dengan L adalah langkah ke depan. Definisi maksimum minimum MSE yaitu Y cap T L sama dengan ekspektasi YT plus L itu bersyarat dengan nilai-nilai sebelumnya, Y1, YT, dan lain-lain. Jadi, eh, notasinya itulah T itu adalah asal perakiraan, dan L itu adalah horizon bahasanya. Nah, kita memandang dulu proses HR0 dengan teknik Menta 0 ini. Kita eh, bedanya adalah kita mengurangi dulu bagian setiap observasi YT sampai Y berapapun itu kita kurangi dengan mean yang biasa kita dapat gitu. Jadi menggantikan T dengan T plus 1 dan diambil ekspektasi bersyaratnya, kita bisa dapat YT 1 min mean dikurangin si YT min Mio. Jadi bisa dapat YT cap 1 sama dengan Mu plus si YT min Mu. Secara umum, untuk L lebih dari 1, itu bisa lihat rumusnya di sini. Nah, selanjutnya ini adalah contoh bentuk peramalan dari model AR1. Nah, yang di sini itu adalah contoh peramalannya. Dan ini adalah YT min 1, YT min 2, YT min berapa dari YT yang awal-awal. Nah, selanjutnya kita coba dengan MA1 dengan dia itu memiliki mean tak 0 juga. Nah, kita tuh kalau mean tak 0 pada MA, kita menambah mean-nya kepada di ruas kanan errornya yaitu. Jadi, kita dapat lagi di sini rumusnya dengan bersyarat nilai data YT-nya, kita bisa mengekspektasikan YT plus 1-nya untuk mendapatkan YT1 cap-nya, yaitu didapat ternyata rumusnya adalah mu min theta ET. Sedangkan untuk L lebih dari 1, karena ET plus L dan ET plus L min 1 bebas dari data lama, diperoleh YT cap L-nya itu ya sama dengan mu itu sendiri. Tuh. Nah, ini ada yang namanya peramalan untuk ARMA umum ya. Bisa di sini rumusnya sebenarnya tidak jauh berbeda, cuma memang ini lebih ke arah kompleksnya begitu. Jadi bisa lihat di sini ada bagian untuk peramalan AR. Nah, di sini itu ada peramalan maksudnya tadi equation yang di atas, YT1-nya di atas, tapi dia memakai untuk MA. Jadi dia menggabungkannya dengan menguranginya. Nah, dapat sini distribusi E-nya.
yaitu untuk J lebih dari 0 itu akan 0. Jadi untuk J-nya yang lebih dari yang kurang dari 0 itu dapat dari ET plus Y. Selanjutnya ini untuk L lebih dari Q, yaitu panjang leka lebih dari order. Lalu deviasi dari mean juga bisa lihat di sini. Selanjutnya di sini ada perumumannya dan bentuk eksplisitnya kita lihat di sini ada YT cap L sama dengan mu plus si pangkat L dikali YT min mu dikurang dengan si pangkat L dikurang 1 kali ET dengan untuk L lebih dari 1. Untuk long run forecast dari perambalan ini ya ujung-ujungnya akan tetap menuju nilai mu. Nah, tiap arima dapat ditulis dengan YT plus L dengan CTL plus ITL untuk L lebih dari 1 dengan ITL-nya itu ET plus ini dengan rumus ini mirip dengan linear umum ya. Karena CT diketahui dari sejarah maka YTL cap-nya sama dengan CTL. Nah, definisi error perkiraan bisa didapat dengan YT plus L-nya dikurangi dengan estimasinya. Estimasi dari si L, jadi nilai aktual plus L, itu langkah ke depan plus L-nya, dikurangin dengan eh, nilai estimasi YT-nya di langkah tersebut. Baru didapatlah si ITL-nya ini. Lalu kita dapat juga bahwa si ekspektasi dari error si L-nya ini yaitu 0. Dan variansinya juga eh, mengikuti sigma kuadrat dikali eh ya lalu dikali dengan si kuadrat J untuk L lebih dari 1. Nah, untuk L yang menuju hingga pada model stasioner variansinya itu mendekati variansi teoritis atau aktual. Nah, untuk forecasting seasonal models ini kan di bab 10.4. Jadi untuk dibahas jadi untuk seasonal models itu ARIMA itu tidak hanya D-nya itu untuk differencing untuk eh, mendapatkan stasionaritas untuk menjadi ARMA, tapi di sini kita mengmixnya dengan seasonal. Artinya kita tuh mau lihat bahwa sebuah datanya ini ada faktor seasonalnya juga. Bisa 12 atau 3, itu tergantung dengan apa yang bisa kita masukkan. Nah, di sini kita lihat uh, rumusnya yang YTL begini gini gini ini untuk si AR, ini untuk MA yang tadi mirip. Lalu di sini ada ekspektasi untuk errornya, untuk J-nya lebih dari 0 itu bisa 0, untuk yang J-nya itu kurang dari 0 alias 0 ke bawah itu dapat error T plus J. Sehingga untuk L lebih dari Q hanya tersisa YTL cap-nya sama dengan sigma si I kali YT L min-nya plus sigma 0. Nah, ini untuk model AR1 untuk seasonal yang 12 yang kita tahu ini rumusnya begini kan. Dengan YT 12. Nah, one step-nya itu kita bisa hitung dengan eh, YT cap satunya sama dengan si YT min 11. Dengan generalnya itu L sama dengan 12K plus R plus 1 dengan YTL sama dengan YT plus 1 dengan si di pangkat K plus 1 YT min R min 11. Nah, forecast reference itu bisa lihat ini sih. Nah, untuk model MA12, MA1 dengan seasonal 12 kalau per bulan, kita bisa di sini juga sama seperti ada tadi, kita hanya menghitung di lag di bagian 12-nya saja. Kita di sini juga forecast 1 tahunnya kita lihat di sini untuk L yang 12, untuk yang lebih dari 12 itu 0. Lalu untuk kemungkinan proses mu, error variance itu bisa dihitung dari ini. Lanjut, ini untuk ARIMA dengan seasonalnya aja dengan MA dengan differencing sekali, ya kan? Dengan differencing sekali, kita lihat bahwa nilai forecast-nya didapat dengan ini, lalu plus formnya kita dapat dengan ini. Lalu selanjutnya untuk model ARIMA, contoh selanjutnya ada model ARIMA dengan differencing pada awal model ARIMA biasa dan differencing pada awal model biasa dan dua-duanya itu MA. Namun MA yang satu ini differencing MA yang eh, MA order 1 dengan differencing kali lalu dengan 12 season.
atau dia digabungkan dengan model ARIMA MA1 juga dan dengan difference 1, cuman dia tidak seasonal. Nah, didapat kalau misalnya kita pakai backward difference, kita bisa lihat tuh rumusnya tuh begini ya. Jadi dengan artinya tuh misalnya B pangkat 12 artinya si YT-nya ini eh, kurang dikurang dengan YT1. Itu. Dengan satu langkah kita rumus di sini, dapatlah rumusnya ini juga. Lalu long run-nya akan tetap menuju mu juga. Nah, untuk ARIMA 0101 untuk ini kita bisa lihat juga contohnya, contoh dari plotnya. Di sini kita dapat bahwa estimasinya ini eh, apa ya bahasanya, eh, trust-nya kita bisa eh, apa ya di dalam interval ini, di dalam interval 1,96 dikali eh, standar deviasinya ya. Ini juga tergantung, kalau misalnya bisa 10% juga ini bisa lebih kecil gitu. Ini adalah contoh forecast dari model ARIMA. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.